Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku para santri kelas 11 yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pembelajaran daring dari mata pelajaran Sirah An-Nabawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu yang ada kitabnya dibuka pada halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Istitradun fi bayani aqsamil wahyi. Sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu. Qabla an na'khudha fi tafsili hayatir risalati wan nubuwah. Sebelum kita mulai merinci kehidupan nabi atau beliau semasa risalah dan nubuwah, nara an nata'arrafa aqsamal wahyi alladhi huwa masdarur risalah wa madadud da'wati. Maka kata penulis buku ini, maka ada baiknya jika kita nata'arrab, mengetahui terlebih dahulu pembagian wahyu yang ia merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Qala Ibnul Qayyim menyebutkan, wa huwa yadhkuru maratibal wahyi. Ibnu Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu tersebut. Pertama dari tingkatan-tingkatan wahyu itu adalah ar-ru'yas shadiqatu. Ihdaha ar-ru'yas shadiqatu. Pertama, mimpi yang hakiki. Wa kanat mabda'a wahyihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi yang hakiki ini merupakan asal atau permulaan dari wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua daripada pembagian wahyu tersebut itu adalah maka na yulqihi al-malaku fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Apa yang disusupkan oleh malaikat Jibril ke dalam jiwa dan hati beliau tanpa dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Jadi kata Nabi kita, sesungguhnya Ruhul Qudus, malaikat Jibril itu menghembuskan, nafatha yanfuthu, menghembuskan ke dalam diriku. Apa yang dihembuskan? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya suatu jiwa sama sekali tidak akan mati hingga rezekinya habis, hingga disempurnakan rezekinya. Fattaqullah. Maka oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi. Dan perintah atau tuntutan yang kedua, baguskanlah dalam meminta. Wala yahmilannakum mustibta'u rizqi. Dan janganlah sekali-kali kalian mencarinya, dan janganlah sekali-kali kalian menganggap lambannya datang rezeki itu ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Dan janganlah kalian menganggap lambatnya datang rezeki kepada kalian itu sehingga kalian mencari rezeki tersebut dengan cara membangkang atau mendurhakai
Allah Subhanahu wa taala. Fa innama 'indallahi la yunalu illa bi ta'atih. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa diperoleh, tidak akan bisa didapat kecuali caranya hanya satu, yaitu dengan cara mentaati perintah-perintah Allah, dengan taat kepada Allah. Yang ketiga daripada pembagian-pembagian wahyu itu adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukhatibahu. Jadi yang ketiga dari pembagian-pembagian wahyu itu, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki. Kemudian lalu malaikat Jibril itu berbicara dengan Nabi, fayukhatibahu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu, hingga beliau bisa memahami, hingga Nabi kita bisa menangkap secara langsung pesan apa yang dibicarakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita. Wa fi hadhil martabati kana yarahu sahabatu ahyanan. Dan dalam tingkatan ini, maksudnya dalam pembagian wahyu yang nomor 3 ini, kadang-kadang para sahabat juga bisa melihat daripada malaikat Jibril tersebut. Yang keempat daripada pembagian-pembagian wahyu adalah ar-rabi'atu annahu kana ya'tihi bi mithli salsalatil jarasi. Wahyu itu datang kepada Nabi menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Salsalatil jaras, gemerincing lonceng. Wa kana ashaddahu alaihi fayatabisa bihil malaku. Ini atau wahyu yang datang dengan menyerupai bunyi gemerincing lonceng ini merupakan wahyu yang paling berat. Fayatabisa bihil malaku. Dan malaikat Jibril pun tidak terlihat oleh pandangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna jabinahu la yatafassadu araqan, hingga dahi beliau berkerut mengeluarkan keringat. Fil yaumis syadidil bardi, padahal pada waktu itu harinya, waktunya yang sangat dingin. Jadi pada waktu yang sangat dingin justru atau malah Rasulullah atau Nabi kita mengeluarkan keringat. Padahal mestinya sebagaimana yang kita maklumi, keluarnya keringat itu tentunya terjadi kebanyakannya, biasanya umumnya ketika cuacanya panas. Wa hatta inna rahilatahu latabruqu bihi ilal ardi, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum, artinya menderum. Jadi kita baluqub ke tanah jika Nabi sedang menaikinya. Jadi binatang tunggangan Nabi ini seolah-olah tidak mau membawa Nabi untuk kemana yang beliau tuju misalnya. Idza kana raqibaha, dan hingga hewan tunggangan beliau menderum ke tanah jika beliau sedang menaikinya. Walaqad ja'al wahyu marratan kadzalik, dan terkadang wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala wa fakhdu ala fakhdi Zaid bin Sabit, dan wahyu seperti ini sekali pernah datang tatkala paha Nabi berada di atas Zaid bin Thabit. Fathaqulat alaihi hatta kadat tarudduha, maka sehingga Zaid itu merasa keberatan dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah kajian singkat kita daripada materi pembelajaran
As-Sirah An-Nabawiyah untuk kelas 11 pada kesempatan kali ini, yang mana tadi kita sedikit membahas mengenai pembagian wahyu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua, dan salah hilap mu'alim banyak-banyak minta maaf. Semoga kita nanti pada kesempatan berikutnya bisa meneruskan pada pembagian wahyu poin yang nomor 5. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.